Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pendengar JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya, hingga di kesempatan yang sangat baik ini kita dapat kembali belajar bersama ya, setelah beberapa lama. Ini saya baru sempat lagi hari ini bisa bersama-sama dengan pendengar JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam fasilitas, berbagai macam nikmat yang sungguh kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban kita atas nikmat Allah yang begitu luar biasa itu adalah mensyukurinya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan dengan acara kita di kesempatan yang baik ini juga merupakan bagian dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, salah satunya adalah nikmat sehat wal afiah. Kita gunakan untuk belajar bersama, dan tentu harapan kita mudah-mudahan dari obrolan kita, pelajaran kita yang sangat baik ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup kita di dunia ini, agar kita selamat ya, baik di dunia ini sampai di akhirat kelak. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan kita yang mulia, Nabi akhir zaman, manusia pilihan, insan budiman yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian. Pendengar Radio Jakarta Islamic Center yang sangat saya hormati, dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita berdoa bersama ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Ya, mudah-mudahan semua hajat kita yang Allah ridhoi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Ya. Kita berdoa keluarga kita, orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Allah Subhanahu wa taala kasih sayangi mereka ya, sebagaimana mereka begitu kasih dan sayang kepada kita ya, di saat kita kecil sampai sedewasa ini kita. Anak-anak kita, keluarga kita mudah-mudahan sehat walafiat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah ya, baik berupa sakit atau musibah-musibah yang lain ya, termasuk wabah corona ini, mudah-mudahan akan segera berlalu ya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah pendengar JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan yang baik ini adalah tentang kebaikan ya,
jangan bosan dan jangan merasa cukup ya untuk berbuat baik. Itulah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Saya awali dari firman Allah di dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wal takun, hendaklah ada minkum di antara kalian ummatun, segolongan umat, yad'una ilal khair, yang senantiasa menyeru, mengajak kepada al khair, ya, kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan umat yang senantiasa mengajak orang lain kepada kebaikan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan senantiasa juga mencegah ya dari perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kebaikan di dalam bahasa Arab itu banyak kata ya yang maknanya kurang lebih artinya adalah kebaikan. Nah, yang pertama tadi al khair. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, beliau menyampaikan al khair ittiba al-Qur'an wa sunnati. Ya, beliau mengutip hadis Rasulullah SAW, riwayat riwayat Ibnu Mardawai. Ya, jadi al khair itu adalah ittiba, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi setiap kita mengikuti apa kata Al-Quran dan di sesuatu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang disebut dengan al-khair. Ya. Kemudian selain al-khair ada al-bir, gitu ya. Kemudian selain al-bir juga ada al-ma'ruf, gitu ya. Nah, jadi begitu banyak kata yang dalam terjemahnya di dalam bahasa Indonesia itu adalah kebaikan. Ya, masing-masing tentu memiliki spesifikasi arti, ya, tetapi kurang lebih ya itu tadi ya, kebaikan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak dan mengingatkan kita semua, termasuk yang paling utama adalah mengingatkan saya sendiri, agar kita ini jangan sampai bosan, apalagi merasa cukup sudah berbuat baik. Jadi sehingga kita beristirahat, tidak mau lagi berbuat baik. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Ya. Semakin banyak kita berbuat baik, yakinilah ya, kebaikan itu sepenuhnya adalah untuk kita. Gitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pendengar yang dirahmati Allah, hakikatnya kita ini sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ya, boleh nanti pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dibuka di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra surah ke-17 ayat 7. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, ila akhiril ayat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala nih di dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat 7, jika kalian berbuat baik, ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Hakikatnya kalian sedang berbuat baik untuk diri kalian. Nah, ini sudah sunnatullah nih, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kita jangan ragu ya, kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain, sedikit pun jangan ragu. Yakinilah bahwa walaupun zahirnya kita membantu orang lain terbantu dengan bantuan kita, tapi hakikatnya kita ini sedang membantu diri kita ya, berbuat baik terhadap diri kita. Ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala nanti
ya akan membalas kebaikan yang kita lakukan itu. Ini harus diyakini betul, dipegang betul. Ya, ini adalah sekali lagi merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, hilangkan keraguan, ya, takutnya nanti orang tidak berterima kasih kepada kita. Naudzubillah, jangan sampai berpikir seperti itu. Ya, berbuat baiklah. Ya, jangan berpikir nanti orang tidak mau berterima kasih, tidak tahu diri dan seterusnya. Hilangkan pikiran-pikiran yang tidak baik seperti itu. Ya, jadi secara tulus, secara ikhlas berbuat baik sebanyak mungkin itulah kepada orang lain, termasuk kepada diri kita dan keluarga kita. Jadi prinsip dasarnya adalah ketika kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kemudian bagaimana sih sikap kita terhadap kebaikan kita kepada orang lain, selain meyakini tadi bahwa hakikatnya adalah kebaikan untuk kita sendiri. Kemudian juga bagaimana sikap kita terhadap kebaikan orang lain kepada kita. Baik, yang pertama, kebaikan kita terhadap orang lain, marilah kita lupakan. Saya ulang, ya pendengar Jaisa yang dirahmati Allah, kebaikan kita terhadap orang lain, lupakan saja. Jangan takut tercecer catatannya. Ya, jangan takut. Nanti di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, mohon maaf. Ya, surah Al-Baqarah surat kedua ayat 197 Allah Subhanahu wa taala menjamin. Gitu ya. Lengkapnya nih ayat ini adalah terkait dengan haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuq. Fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Sadaqallahul azim. Bahwa haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan, bulan-bulan yang sudah dimaklum, diketahui, ya, yakni tepatnya dari mulai bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan puncaknya adalah bulan Dzulhijjah. Ya, faman farada fihinnal hajj, barang siapa orang yang ditetapkan pada waktunya, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah haji, maka pesan Allah fala rafatha, ya, jangan melakukan yang namanya rafath. Ya, rafath adalah berbuat fasik, ya. Fala rafasa berkata mohon maaf yang mengandung mengundang syahwat, ya, yang porno begitu. Wala fusuqo, dan jangan berbuat fasik. Wala jidala fil hajj, dan jangan sekali-kali jidal, berdebat begitu ya, debat kusir yang tidak ada manfaatnya. Yang satu ingin menang, yang satu lagi ingin menang juga. Jadi tidak ada yang mau mengalah. Itu harus dihindari pada saat pelaksanaan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Inilah titik materi yang sedang kita bahas. Apapun yang kalian lakukan dalam bentuk kebaikan, ya'lamullah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Masya Allah. Gitu ya. Jadi pendengar Jaisa yang dirahmati Allah, jangan takut tidak ada yang mencatat kebaikan kita, begitu ya. Jangan sampai seperti ya dulu dalam tayangan di televisi itu ada Bang Madit gitu ya, Masya Allah. Kemana dia jalan asal dia berbuat baik walaupun sedikit dicatat begitu ya. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Itu hanya tayangan hiburan. Tetapi itu memberi pelajaran kepada kita bahwa janganlah
gitu ya. Kita sibuk mencatat kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Lupakan saja, anggap saja kita belum berbuat baik. Kenapa? Supaya kita terus bersemangat untuk berbuat baik. Ya, kalau kita ingat-ingat, apalagi kita catat, kita merasa sudah banyak berbuat baik. Naudzubillah, nanti kita akan timbul kesombongan, ya, menghina orang lain, merendahkan orang lain, dan kita merasa lebih baik. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Itu namanya kebaikan yang mengarah kepada hal yang sangat Allah tidak sukai, ya, menimbulkan kesombongan. Jadi ketaatan yang menimbulkan kesombongan itu naudzubillah harus kita jauhi. Ya, iblis laknatullahi alaih, kurang apa? Ya, dia seorang yang sangat taat beribadah kepada Allah, ya, tetapi pada titik tertentu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk menghormat kepada Nabi Adam, ya, Allah perintahkan para malaikat termasuk di dalamnya iblis laknatullahi alaih untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud untuk menghormat karena Allah berikan fadilah keutamaan kepada Nabi Adam. Semua malaikat fasajadu bersujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbaro. Ya, dia enggan, enggak mau. Alasan utamanya adalah istakbar, karena takabur, merasa lebih hebat, merasa lebih baik, gitu ya, merasa lebih istimewa daripada Nabi Adam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi kebaikan kita kepada orang lain, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi lupakan saja, anggap saja kita ini belum berbuat baik. Ya, jangan takut, sekali lagi tidak ada yang mencatat. Ya, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu sudah pasti tuh. Ya. Nah, jangankan perilaku gitu, membantu orang lain, bersedekah dan seterusnya. Ucapan saja kita, ya, yang baik itu di kiri kanan kita ada dua malaikat yang senantiasa menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada, yakni raqib dan atid. Raqib dan atid. Mereka tidak akan tidur, ya. Kebaikan ini Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah zat yang maha bijaksana, yang maha murah, yang maha pengasih. Baru sebatas niatnya saja, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Allah sudah perintahkan malaikatnya untuk mencatat satu kebaikan yang sempurna. Nah, inilah subhanallah, ya, dalam hal kebaikan ini Allah Subhanahu wa taala begitu maha pemurah. Baru niatnya saja, gitu ya. Besok saya insya Allah mau memberikan santunan untuk anak yatim. Itu langsung Allah perintahkan malaikatnya untuk mencatat kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Ya. Kalau kemudian kebaikan itu dapat kita realisasikan, dapat kita lakukan, minimal bi asyri amsalihha. Ya, Allah akan berikan balasan dengan 10 kali lipat. Itu minimal. Ya, kebaikan yang sudah terrealisasi, yang sudah kita lakukan, minimal kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, maka sekali lagi, ya, dalam hal kita menyikapi kebaikan kita terhadap orang lain, selain meyakini bahwa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu hakikatnya adalah untuk kebaikan kita sendiri, yang kedua, lupakan. Anggap saja kita belum pernah berbuat baik kepada orang lain. Ya, nah, supaya tidak timbul kesombongan, kan begitu ya, tidak timbul ria dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sekarang kebalikannya. Bagaimana sikap kita terhadap kebaikan orang lain terhadap kita? Gitu ya. Kalau tadi kebaikan kita kepada orang lain kita lupakan saja, ya. Kemudian kebaikan orang lain kepada kita harusnya seperti apa? Nah, kalau ini kebalikannya nih, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan orang lain kepada kita harus senantiasa kita ingat-ingat selalu. Ya, jangan sampai lupa kebaikan orang itu kepada kita. Gitu ya. Yang kita ingat itu dari orang kepada kita, entah itu istri kita, anak kita, tetangga kita, gitu ya, teman-teman kita, ya, ingat-ingat selalu kebaikan dia kepada kita. Itulah, ya, sikap kita terhadap kebaikan orang lain kepada kita. Ingat-ingat selalu, bila perlu catat. Gitu ya, bila perlu catat. Kita
niatkan kepada Allah untuk sebisa mungkin membalas kebaikan orang dengan balasan yang lebih baik dari kebaikan orang itu kepada kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, ila akhiril ayat. Ini pendengar yang dirahmati Allah bisa dilihat, bisa dibuka di dalam Al-Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 86. Wa idza huyyitum, apabila kamu sekalian diberikan penghormatan bitahiyyatin, dengan satu penghormatan. Bila kalian diberikan kebaikan dengan satu kebaikan oleh orang lain, fahayyu bi ahsana minha. Maka balaslah penghormatan itu bi ahsan, dengan yang lebih bagus. Aurudduha, atau minimal dengan kebaikan yang sama, dengan penghormatan yang sama. Nah, ini namanya sudah sudah rumusan nih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita diberikan kebaikan oleh orang lain, niatkan, ya Allah berikan kesempatan kepada saya untuk bisa membalas kebaikan orang ini. Ya, dengan kebaikan yang lebih baik daripada apa yang dia berikan kepada kita. Minimal dengan kebaikan yang sama. Nah, jadi dalam mensikapi ini juga memang harus cerdas kita, ya, dalam mensikapi kebaikan kita terhadap orang lain dan kebaikan orang lain kepada kita. Harus cerdas mensikapinya. Kalau salah menyikapinya, bisa gugur pahala kebaikan kita. Gitu ya. Misal dengan melupakan kebaikan orang lain kepada kita, senantiasa mengingat kebaikan kita kepada orang lain, naudzubillah. Naudzubillah, itu namanya sikap yang sangat tidak baik. Ya. Jadi jangan sampai tertukar. Jangan sampai tertukar giliran kebaikan orang kepada kita, kita lupa, ya. Sekali orang itu berbuat salah kepada kita, yang kita ingat kesalahannya saja, ya Allah. Ya. Sementara kebaikan kita kepada orang lain senantiasa kita ingat-ingat. Ya. Dan ketika hal-hal tertentu kemudian kita sebut-sebutkan, ya. Kamu kalau tidak ada saya, waduh, naudzubillah min dzalik, itu jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Ya. Kalau bukan saya yang membantu kamu udah jadi apa? Naudzubillah. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Ya. Jadi kebaikan kita kepada orang lain lupakan. Ya, supaya tidak menimbulkan tadi, ya, kesombongan dan merendahkan orang lain. Ya. Tetapi kebaikan orang lain kepada kita, ingat-ingatlah selalu. Kita berniat yang kuat, mohon kepada Allah untuk bisa membalas kebaikan orang lain itu kepada kita. Ya. Itu terkait dengan sikap kita terhadap kebaikan kita kepada orang lain dan kebaikan orang lain kepada kita. Nah, di antara penyakit yang harus kita hindari, kita jauhi adalah tadi kita merasa lebih baik dari orang lain, gitu ya. Itu adalah penyakit iblis laknatullahi alaih yang sangat-sangat berbahaya. Ya, merasa lebih dari orang lain, merasa lebih baik, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kalau realnya memang kita lebih baik dari orang lain, itu lain urusan. Ketika orang ada yang memuji, segeralah kita kembalikan pujian itu kepada Zat yang maha terpuji, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah. Ya, jangan sampai pujian orang kepada kita karena kebaikan kita membuat kita terlena, membuat kita lalai, apalagi timbul kesombongan, bahkan merendahkan orang lain. Ya, kita simak firman Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala kita merasa lebih baik kemudian merendahkan orang lain. Ya, di dalam surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن
Asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Al-Quran surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi panggilannya ini spesifik bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. La yaskhor, jangan sekali-kali meremehkan, merendahkan, menghina qaumun, satu kaum, min qaumin, terhadap kaum yang lain. Gitu ya, kaum laki-laki terhadap kaum laki-laki yang lain, komunitas tertentu kepada komunitas yang lain, satu suku kepada suku yang lain. La yaskhor. Jangan sekali-kali menghinakan, merendahkan satu kaum terhadap kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minkum. Boleh jadi ya, ayyakunu, keadaan mereka itu khair, lebih bagus minkum, daripada kalian. Subhanallah. Ya, jadi intinya jangan sekali-kali kita merasa lebih dari orang lain, merasa lebih pintar, merasa lebih soleh, merasa lebih benar daripada orang lain, sehingga kemudian kita timbul kesombongan, merendahkan dan menghinakan orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Wala nisa, dan jangan sekali-kali kaum perempuan ya, min nisain, merendahkan, menghinakan kaum perempuan yang lain. Kenapa? Asa ayyakun. Boleh jadi mereka yang kita rendahkan, yang kita hina itu khairum minhun, lebih bagus daripada perempuan yang menghinakan tadi. Pendengar Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas itu adalah seruan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman agar jangan sampai merendahkan kaum yang lain. Laki-laki terhadap siapapun, laki-laki terhadap perempuan, laki-laki terhadap laki-laki yang lain, satu komunitas terhadap komunitas yang lain, satu suku terhadap suku yang lain, merasa suku paling hebat, naudzubillah. Ya, merasa bangsa paling hebat, kemudian merendahkan bangsa yang lain. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya. Nah, jadi kalau kita sudah banyak berbuat baik kepada orang lain, maka sekali lagi hendaklah kita lupakan. Anggap saja kita belum pernah berbuat baik kepada orang lain, agar tidak ada sekali lagi kesombongan yang ada pada diri kita. Dari kesombongan itu melahirkan sikap kita tadi merendahkan, menghina orang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa ya, menggunakan bahasa asa ayyakuna khairam minkum. Boleh jadi orang yang kita rendahkan, orang yang kita hina itu justru di hadapan Allah lebih mulia. Masya Allah, luar biasa. Ini saking kita tidak boleh kita merendahkan dan menghina orang lain. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan yang sangat baik ini bermanfaat bagi saya, bagi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan berbicara tentang kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang maha sempurna, yang maha bijak, yang telah membentangkan kesempatan untuk berbuat baik itu begitu luas. Sampai-sampai Imam penyusun kitab Riyadhus Shalihin, ya, penyusun kitab Riyadhus Shalihin itu membuat satu bab khusus tentang begitu banyaknya cara kita untuk berbuat baik. Subhanallah, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW pernah kedatangan para sahabatnya yang Allah takdirkan mereka serba sederhana, ya. Jadi kemudian mereka mengadu, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya itu begitu luar biasa, mereka senantiasa panen dengan kebaikan, gitu ya. Bahasa hadisnya, zahaba ahlud dusur bil ujur, mereka panen pahala begitu luar biasa. Kenapa? Yusallun kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Jadi ketika kami sholat, mereka juga sholat. Sama-sama dapat pahala dari sholat.
Wa yasumun kama nasumu. Ketika mereka berpuasa ya sama ya seperti kami berpuasa. Wa yusaddiqun, tetapi ketika mereka bersedekah, berinfak, kami tidak bisa. Gitu ya, Masya Allah, ini satu bukan ngiri, tetapi ngiri dalam hal yang baik, gitu ya. Ngiri seperti ini boleh nih, begitu ya. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Jadi ketika mereka bersedekah dengan harta mereka, sementara kami tidak bisa. Maka baginda Nabi kemudian salam bersabda, ya, memberikan jawaban, awalaisa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bih. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan buat kalian sehingga kalian pun bisa bersedekah dengannya. Ya, inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya pada setiap tasbih yang kita ucapkan itu sebetulnya adalah bernilai sedekah. Ya, wa kulli takbiratin sedekah. Ya, takbir yang kita lantunkan juga itu bisa bernilai sedekah. Ya, wa bikulli tahmidatin sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan itu juga bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin, bahkan setiap tahlil, ya, la ilaha illallah, itu sedekahun juga sedekah. Terus amar ma'ruf nahi munkar, gitu ya, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Bahkan mohon maaf pendengar yang dirahmati Allah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ini bahasanya seperti apa ya? Ketika kita berhubungan suami istri, itu ya, di situ juga bernilai sedekah, Masya Allah. Ya, jadi hubungan suami istri yang sah, ya, yang sudah melalui gerbang pernikahan yang sah, ya, ketika berhubungan suami istri itu bernilai sedekah. Ya Rasulullah, ini para sahabat kemudian bertanya, ya, pertanyaan yang wajar nih barangkali dan mewakili pertanyaan kita. Ayati ahaduna syahwatah wa yakuna lahu fiha ajrun. Apakah seseorang yang melampiaskan syahwatnya, gitu ya, dia mendapatkan pahala ya Rasulullah? Ya, qala, baginda Nabi, mungkin saya bayangkan beliau tersenyum ya menjawab ini. Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Gimana menurut kalian jika seseorang melakukan hubungan dengan yang tidak sah? Kira-kira berdosa atau tidak? Subhanallah, ini jawaban yang mengajak logika para sahabatnya untuk berpikir sendiri. Coba bayangkan oleh kalian, kalau kalian melakukan hubungan dengan yang tidak sah, melakukan perzinaan, kira-kira berdosa enggak? Nah, gitu. Jadi jawabannya itu sudah bisa ketebak begitu ya. Kalau melakukan sesuatu dengan yang haram maka berdosa, maka tentu sebaliknya kalau kita melakukan hubungan dengan yang sah, gitu ya, yang sudah dibenarkan oleh Allah SWT, tentu di situ ada pahala. Subhanallah. Ya, jadi Allah SWT maha luas yang telah memberikan kesempatan kepada kita berbagai macam cara, dari hal yang besar begitu yang memerlukan materi kita berbuat baik, tetapi ada hal-hal yang tanpa harus menggunakan materi. Bertasbih, bertahmid itu kan modalnya sudah ada pada diri kita. Ya, yang terakhir dari saya, Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 tingkatan. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kita berikrar, meyakini la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendah, ya, derajat keimanan itu ada yang paling bawah adalah imatatul adza 'anit thariq. Kita membuang sesuatu yang berbahaya dari jalanan. Masya Allah. Jadi pokoknya kesempatan kita untuk berbuat baik itu sangat terbuka lebar. Sepenuhnya bergantung kepada kita. Jangan kita bermimpi untuk berbuat baik dengan materi yang besar, tetapi hanya sebatas mimpi, terus mimpi saja, ya, tanpa diwujudkan. Mulailah dari yang bisa kita lakukan hari ini. Ya, jangan nunggu kita jadi orang kaya dulu mau kita berbuat baik. Kita bercita-cita seperti itu, baik, silahkan. Ya Allah, seandainya saya jadi orang kaya, saya ingin berbuat baik, itu satu niatan yang sangat baik, silahkan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan hari ini, yang sangat sederhana, sesederhana apapun kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis.
kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah bila dalam kajian ini ada hal yang tidak benar, ya, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, mohon ampun kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.